Sejauh ini sudah masuk mana nih dok? Indonesia Ya, udah ada, kalau Singapura kayaknya kemarin-kemarin udah mulai banyak ya. di Indonesia dilaporkan per tanggal 7 Desember kemarin ya dari Hmm. Kementerian Kesehatan Hmm. melalui juru bicaranya mengatakan ada 6 kasus ya. 6 kasus. Ada usia 13 tahun, Hmm. paling kecil tuh usia 2 tahun ya, 6 kasus di rumah sakit di Jakarta. Oke. Itu ketika diperiksa memang dia sama seperti kejadian pneumonia yang di Cina. Indra Julianta di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya, dan saat ini kita sudah bersama dengan Dr. Kadafi Indrawan. Ini adalah ketua ID Bandar Lampung yang akan ngobrolin tentang salah satu isu yang paling seru nih dok. Ini semoga jangan lagi sih. Iya, iya. Udah ampun, pokoknya udah capek ya. 2 tahun ya kan, ada pandemi, tapi denger-denger di Singapura udah ada COVID lagi gitu kan. Iya. Nah, terutama ini ada yang namanya pneumonia. Iya. Nah, ini apa yang mesti kita ketahui tentang hal terbaru mengenai isu ini, Dok? Ya, jadi memang sejak bulan November kemarin ya, jadi isu untuk pneumonia terutama pneumonia misterius katakan seperti itu ya istilahnya sekarang. Dan itu mulai banyak terjadi itu awalnya di Cina ya, di Cina yang banyak menyerang anak-anak ya. China again. Cina gen. Jadi cintailah produk-produk Aduh. Iya ya gitu. terus. Ya, di mana sekedar cerita mungkin diawali dengan pembatasan diri yang sudah mulai berkurang ya. Udah mulai tidak lagi menggunakan masker dan segala macam. Akhirnya muncullah pneumonia misterius ini yang banyak menyerang anak-anak. Rentang usia itu antara 5 tahun sampai kurang dari 13 tahun seperti itu. Oke. Ke anak-anak ya justru, Dok. Banyak di Cina itu pada anak-anak terutama. Oke, sejauh ini sudah masuk mana nih, Dok? Indonesia Ya. udah ada, kalau Singapura kayaknya kemarin-kemarin udah mulai banyak ya. Di Indonesia dilaporkan per tanggal 7 Desember kemarin ya dari Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya mengatakan ada 6 kasus ya. 6 kasus. Ada usia 13 tahun, paling kecil tuh usia 2 tahun ya, 6 kasus di rumah sakit di Jakarta. Oke. Itu ketika diperiksa memang dia sama seperti kejadian pneumonia yang di Cina. Jadi pneumonia itu ada banyak ya. Pneumonia itu adalah radang paru-paru ya yang disebabkan oleh infeksi oleh bakteria. Oke. Namanya adalah Mycoplasma pneumonia. Ya, dicek yang 6 pasien yang dicurigai tersebut dan memang sama seperti yang di Cina, Mycoplasma pneumonia seperti itu. Oke. Jadi untuk di Indonesia sudah ada, tetapi di laporan yang terakhir itu alhamdulillah tidak sampai bergejala berat dan sudah dinyatakan sembuh. Oke, karena memang isu yang kita dapat memang itu ya, ternyata teman Pro 2, dan kabar terbaru banyak juga perusahaan-perusahaan di Jakarta sudah mulai meng-WFH-kan lagi ya para pekerjanya. Nah, ini yang jadi salah satu apa nih namanya? Warning kali ya. Itu penyebabnya apa, dokter? Apakah emang gara-gara kelelawar lagi atau gimana nih? Jadi Mycoplasma pneumonia ini adalah sebenarnya bukan penyakit baru ya. Ini penyakit yang sudah lama juga, jauh sebelum ada COVID-19 ya, coronavirus itu sudah ada. Jadi sebenarnya Mycoplasma pneumonia ini. Jadi memang sudah ada dan umumnya memang gejalanya itu ringan, tidak sampai berat ya. Umumnya seperti itu. Tetapi dikatakan apakah ada yang berat, ya tetap ada. Tetapi umumnya itu bergejalanya hanya ringan seperti flu ya, flu-like syndrome seperti itu, batuk, pilek, demam seperti itu. Oke. Untuk di Lampung udah ada kasus? Alhamdulillah belum. Dan jangan sampai. jangan sampai. Auzubillah min zalik. Jangan sampai. Oke, ini menular nggak sih, dok? Tetap menular. Dia menular terutama melalui udara ya, apalagi jika memang dia itu sudah ada infeksi paru-paru sebelumnya, dia batuk seperti itu bisa menyebar ke kita yang berada di dekatnya seperti itu, batuk ataupun dia bersin seperti itu. Hampir sama seperti COVID sebenarnya penularannya. Iya. Oke. Tapi kan dokter bilang bahwa ini bukan penyakit baru ya. Artinya ini sudah bisa disembuhkan kan, dok ya? Udah ada obatnya gitu maksudnya. Ya, jadi untuk obatnya kita pada pneumonia ini ya, pada umumnya ya, bukan untuk ke Mycoplasmanya,
jika kita ada radang pada paru-paru seperti itu bukan hanya dengan kita obati dengan antibiotik karena dia bakteri ya, tapi bisa juga dengan beberapa dokter itu meresepkan obat-obat yang simptomatis sesuai dengan gejala, kayak dia misalnya flu ya dikasih obat flunya, demam dikasih obat demam, belum ke arah antibiotik. Kalau memang dia sudah tidak mempan dan sudah mulai ke arah serius, baru diberikan obat-obat antibiotik. Jadi cukup dengan obat-obat simptomatis dan juga pemberian antibiotik itu bisa untuk menanggulangi dari penyakit pneumonia ini sendiri. Oke. Dan seberapa parah penyakit Mycoplasma pneumonia ini? Dilaporkan sih ringan ke sedang ya. Kalaupun ke berat yang dilaporkan seperti di Cina itu memang dia sesak ya. Sesak hampir seperti COVID ya, sampai harus dilakukan perawatan di ICU ataupun di PICU seperti itu ya. Tetapi untuk dulu kan ngeri ya kalau kita bicara dengan COVID ya, sampai harus menggunakan mesin alat bantu nafas, ventilator dan segala macam ini dilaporkan ada, tetapi tidak seperti kayak kemarin. Oke. Gitu. Oke. Ini akankah jadi pandemi lagi, Dok? Semoga enggak. Semoga enggak. Jadi saya enggak berani juga mengatakan bahwa tidak gitu kan, karena ya kita enggak pernah bisa tahu. Kita enggak pernah bisa tahu, tetapi memang secara lagi pada umumnya ini juga dia kan nggak terlalu berat ya, ringan, tetapi kita harus waspada. Betul. Dari Kementerian Kesehatan juga sudah langsung mengeluarkan surat edaran ya. Di bulan November kemarin langsung membuat surat edaran yang disebar ke seluruh dinas kesehatan ya, ke seluruh KKP ya, bagian kesehatan pelabuhan seperti itu, untuk hati-hati nih gitu kan. Jangan sampai, pertama kalau di KKP orang-orang yang dari luar negeri ya, apalagi dari Cina, Hong Kong dan segala macam itu masuk tapi tidak kita screening dengan baik ya. Jadi kita udah mulai, surat edarannya sudah mulai keluar untuk kita itu waspada sebenarnya. Kita harus waspada dan kita harus hati-hati. Ya, semua angka-angka kejadian ataupun kita curigai itu kita bisa langsung laporkan. Jadi sudah dibentuk tim surveillance ya. Ada juga alur untuk pelaporannya sudah dibuatkan jika memang kita curiga nih, kayak saya kan juga sambil merawat pasien-pasien di ICU ya. Nah, ada nih kita curiga, bisa kita cekkan gitu kan, kita kultur ininya apa namanya dahak maupun darahnya, kita cek apakah benar dia Mycoplasma pneumonia atau enggak gitu. Kalau memang benar ya kita segera laporkan. Jadi sudah dibentuk alur yang baik dan sudah ada surat edaran ke seluruh dinas kesehatan maupun ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang jadi pandemi atau enggak gitu ya, ini mau nanya sendiri langsung ke Ketua ID Bandar Lampung. Apakah kita Indonesia terutama ya, pemerintahnya sudah belajar banyak dari COVID yang kemarin sehingga penanganannya akan jauh lebih cepat dan juga jauh lebih tepat gitu? Ya. Banyak ya yang kemarin sudah cukup kita belajar ya, dan yang kita pelajari dari pengalaman COVID kemarin itu sangat berharga karena ribuan nyawa yang juga meninggal kan, sampai kita ketemu bagaimana sih kayak penanganannya. Saya sendiri di Abdul Muluk salah satu tim mitigasi COVID-19 pada saat itu, di mana dimulai tahun 2020 awal ya, di mana saya mulai ngerawat ibu saya pada saat itu kan. Jadi di situ saya juga banyak belajar, akhirnya terlibat di tim itu yang mungkin awalnya sebelumnya itu hampir tiap hari kita akan menemui pasien-pasien yang meninggal seperti itu. Gawat, semakin lama perkembangan dan juga cara diagnostik yang secara cepat semakin menurun gitu. Jadi insya Allah kita jauh lebih siap ya. Jauh lebih siap dari segi tenaga kesehatannya maupun fasilitasnya, kita juga udah siap. Itu dia yang diharapkan gitu kan. ke kenyamanan dan keamanan kita gitu dari jaminan yang sudah disiapkan oleh tim Nakes. Dan memang shout out to Nakes ya, luar biasa. Termasuk Dokter Kadafi ini, waktu pas lagi COVID-nya kita banyak ngobrol ya Dok ya tentang COVID ini gitu kan, dan beliau juga adalah salah satu ujung tombak gitu yang ngobatin semua orang-orang di Lampung. Itu kalau mau diinget-inget lagi, kayak apa Dok? Sedih. Saya sendiri awalnya salah satu dokter yang mungkin agak sedikit menghindar di awal karena begitu takut bahaya, agak sedikit menghindar. Tapi begitu itu mengenai ke ibu ya, ke ibu terutama, ke ibu pada saat itu, dan mau nggak mau saya harus ikut terjun langsung ya, terjun langsung di dulu tuh paling baik di Abdul Muluk tuh namanya
isolasi 1, ISO 1 di situ yang memang udah dibangun untuk flu burung pada saat itu, dibangun langsung oleh WHO dan benar-benar paling standar ya. Ada bertekanan negatif, terus juga ada alur untuk kita masuk, alur kita untuk keluar ya, dekontaminasi untuk kita mandi segala macam udah paling lengkap. Di situ terlibat karena kita nanganin ibu langsung ya. Dimana mau nggak mau awalnya juga sebenarnya takut. Saya juga punya anak kecil. Gimana ini cuman nggak mungkin ini ibu sendiri gitu kan, dan mau nggak mau ya kita pasrah, kita bismillah, ya kita ikut rawat. Ibu dulu jatuh dalam kondisi yang kritis ya, sampai saturasi itu 50 waktu itu, saturasi 50. Sempat dulu mau kita pasang alat bantu nafas. Saya terbiasa, saya kan sebagai dokter anestesi ya terbiasa untuk memasang selang nafas seperti itu. Beberapa peralatan yang kita mau pakai ke orang tua kita, ke ibu tuh nggak kuat, gemeter aduh rasanya mental tuh hancur lah. Ya alhamdulillah bisa terlampaui, ibu juga bisa akhirnya sembuh ya, tanpa gejala, bisa aktivitas seperti biasa ya, banyak lah. Oh berarti gitu. Lolos ya dari sana. Lolos, saya 28 hari itu, 28 hari merawat di ICU, nggak pulang itu. Di situ jadi kita sekaligus sambil belajar karena salah satu pasien yang awal-awal ya. Iya kan ada momen yang pasien yang orang-orang tua terutama lansia kan nggak boleh ditemenin dok ya kan. Ya itu memang nggak boleh. Jadi zaman dulu COVID itu keluarga itu hanya awal aja nganterin ya. Dia hanya tahu kabarnya itu cuma 2 ya. Dia dijemput untuk sudah sembuh atau dia dikasih tahu kalau dia sudah meninggal. Itu sedih bener banget. Itu juga proses selama meninggal kan kita juga nggak bisa melihat ya. Betul. Itu kan sudah ada SOP-nya untuk pemulasaran jenazahnya. Kita hanya bisa lihat dari jarak jauh. Jadi memang dan tahu-tahu juga udah dibungkus. Udah dibungkus dan kita nggak bisa mendekat itu kan. Pada saat jenazah itu dikuburkan, kita juga hanya dari jarak jauh aja. Jadi sangat-sangat sedih bener. Memang ya alhamdulillah, dan juga saya bersyukur karena memang saya juga dokter anestesi juga, dan juga memang menguasai di bidang intensive care. Jadi saya bisa ngerawat ibu. Jadi saya bisa kontak lah, bisa memotivasi juga. Apalagi ibu kan orangnya keras. Jadi harus disemangati. Dan ya kita marahin juga lah ibarat seperti itu. Oke, siap. Itu dia ya, makanya jangan sampai terulang lagi, makanya harus jaga kesehatan banget. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, apa langkah pencegahan yang harus kita lakukan Dokter Kadafi? Ya, yang pertama jangan panik ya, panik, tapi kita tetap untuk waspada ya. Tetap waspada, kita tingkatkan, apalagi buat anak-anak muda yang udah punya anak kecil ya, itu juga harus waspada dan jangan diremehkan. Ya, begitu dia ada gejala batuk, pilek ya, segera dibawakan ke dokter, jangan sampai nanti dia beralih dari yang harusnya gejalanya ringan, sedang sampai ke berat atau terlambat seperti itu. Tetap jaga jarak ya, terutama pada teman-teman yang batuk, pilek gitu ya, kita ingetin aja nggak apa-apa, bro. Pakai masker dong, nggak apa-apa kan. Jadi kita diajak santai gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang sambil nongkrong dia batuk, pilek seperti itu, ya kita kasih tahu nggak apa-apa. Buat teman juga yang lagi batuk, pilek juga harus tahu diri juga gitu kan. Jadi jangan sampai dia malah menularkan. Walaupun yang kita tularkan mungkin hanya flu biasa atau tapi kan bisa beresiko nanti ke arah pneumonia. Jaga jarak, terus gaya hidup ya kita aktifkan kembali ya, cuci tangan seperti itu. Pakai masker kalau lagi kenapa-napa. Nah, dan jangan keluar gitu kan. Gitu walaupun kita diajakin ayo mabar gitu kan. Bener gitu. Ya. Oke, kalau misalnya kondisi lagi nggak fit banget ya udahlah, mendingan di rumah aja gitu. Karena kan kita juga nggak tahu. Dulu kita nggak pernah ngebayangin ya dok ya, di mana momen kayaknya kita ngerasain 2 tahun nggak ngapa-ngapain gitu. Kayaknya itu adalah sebuah itu mah cuma sejarah gitu ya. Pandemi itu sejarah tapi akhirnya kita ngerasain sendiri nih. Benar. Artinya kedepannya kan juga kita ada kemungkinan. Nah, who knows gitu kan, kayak begini gitu. Nah, kalau misalnya pesan-pesan deh buat teman Pro 2 di luaran sana tentang isu ini, apa yang mau dokter sampaikan? Terutama isu ini yang pertama, kita ini udah mulai nih. Gara-gara isu kemarin tuh udah beberapa kali hoax itu udah mulai muncul tuh. Hoax itu sendiri itu di grup-grup dokter itu juga sampai muncul hoax seperti itu. Ada ya dok? Ada. Jadi udah
udah mulai lagi diwajibkan wajib masker, udah segala macam itu sudah mulai ketika kita konfirmasi ke Kementerian Kesehatan bahwa itu hoax itu. Jadi ada juga, jangan sampai kita mempercayai hal-hal yang sebetulnya itu tidak benar. Betul. Kita harus mencari literasi yang baik. Kita tanyakan orang-orang yang benar-benar paham seperti kita hindari hoax, dan yang kedua informasinya valid harus ya. Jangan sampai kita juga panik ya, tetap panik jangan, waspada iya, seperti itu ya. Kita tetap jaga kebersihan ya. Pola gaya hidup yang kemarin kita udah belajar ya selama 2 tahun pandemi kan, menjaga tangan bersih, terus juga kita hindari kontak ya, terus juga untuk rumah ya ventilasi juga harus baik seperti itu, dan kalau perlu kita konsumsi vitamin-vitamin untuk menjaga daya imun kita tetap tinggi juga boleh. Betul. Seperti itu. Nah gara-gara itu tuh gue nggak jadi nih tahun baruan di Singapura nih. Iya memang lagi tinggi benar ya, benar kan? Lagi tinggi karena sempat juga kita sama kan saya juga ada teman-teman sosial yang biasa kita operasi bakti sosial seperti itu, untuk operasi bibir sumbing dan langit-langit gratis itu. Kita memang sempat ada wacana pengen jalan-jalan keluar, jadinya beneran nih beneran itu. Jadinya sempat kita batalkan karena Ah. begitu kemarin pertemuan ada Zoom meeting ya Oke. dengan teman-teman penyakit dalam dan juga Kementerian Kesehatan bahwa memang angkanya lagi tinggi itu, Singapura, Malaysia tuh lagi tinggi gitu untuk angka COVID-nya. Jadi hati-hati gitu. Jangan sampai kita malah udah tahu ada peringatan malah kita kesana, nekat. ya. Dan di ini pun lebih ketat juga gitu. Jadi di boarding sana pun bisa jadi kita malah nggak liburan. Begitu kita bener, ya. dicek di sana, kita ada indikasi ke arah sana, malah kita ditahan. Nah itu dia. Begitu juga kita pada saat kita pulang, katakanlah aman di sana, kita pulang karena saya lihat kemarin itu sudah di terminal kedatangan internasional itu sudah mulai dibangun bilik-bilik swab gitu. Jadi udah mulai ada lagi. sudah mulai. Jadi kayaknya dari beberapa negara-negara yang diwaspadai ya, Cina, terus juga mungkin Singapura dan juga Malaysia, ataupun beberapa negara yang Hong Kong kasusnya termasuk? Hong Kong juga ya, yang kasusnya itu tinggi, mungkin kita akan di stop dulu untuk dicek dulu Nah, gitu. itu dia. Malah kita nggak nikmatin liburannya gitu. Ya kan kalau sial-sial taunya kita kena ya kan Ya. positif bisa 14 hari tuh di Iya, di benar. bandara. Benar makanya. Aduh itu mendingan depending dulu berarti Dok. Depending dulu. Ya, yang buat mau keluar negeri juga waspada, dilihat juga situasi negara yang akan dituju ya. Terus juga obat-obatan selama keluar negeri juga dipersiapkan gitu. Jangan sampai kita ke sana niatnya liburan malah jadi perawatan. Itu dia malah berobat. Oke, terima kasih Dokter Kadafi ya, selalu menyenangkan untuk ngobrol-ngobrol sama beliau, dan yang pasti juga teman Pro 2 itu tadi bahwa informasi-informasi harus kamu dapatkan secara valid, sumbernya terpercaya, jangan sampai kena hoax, karena itu yang paling penting ya. Kalau misalnya udah kena hoax ya kan, kadang-kadang tuh langsung ya udah panik apa benar, segala macem. benar. Masker harga naik kan gara-gara itu. Iya, iya. Panik buying apa. Tenang aja teman Pro 2 ya. Dapetin informasi-informasi paling terpercaya cuma di RRI dengan cara download RRI Digital dari handphone kamu untuk dapetin semua konten-konten kita dan dengerin siaran kita. Oke. Sama ini jangan lupa Apalagi, Dok? like dan subscribe dan nyalakan loncengnya kalau podcastnya ini. Wow, makasih banyak ya. Terus juga informasi-informasi kesehatan bisa di Bandar Lampung ya Dok ya? Bisa kita juga bisa, kan kita Ada juga Instagramnya? ada Instagramnya juga, bisa tanya lewat sana, bisa langsung konsultasi juga bisa. Oke. Ke IG saya juga bisa, Nah, untuk IG-nya. konsultasi juga bisa. Kita terbuka. Siap. Seperti itu. Yang nggak bisa hanya pinjaman online aja nggak bisa. Pinjam 100 ya nggak bisa. Pinjam 100 ya nggak bisa. Kalau untuk informasi Jadi mohon selalu maaf bisa. dari sekarang ya. Oke, itu dia tadi teman Pro 2. Kita kembali lagi dengan informasi lainnya, dengan topik lainnya, dan juga narasumber lainnya. Masih bersama dengan podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya.